Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aku buat video dalam rangka karena kita udah 2 minggu kemarin belum melaksanakan tutor termodinamika sama sekali. Jadi ini aku coba buatkan video terkait pembahasan materi dari Pak Sam untuk materi hukum kedua dan juga tiga termodinamika. Aku izin share screen dulu. Nah, di sini kan materinya Pak Sam itu hanya diberi satu ya, yaitu terkait hukum kedua dan juga ketiga termodinamika. Tapi di sini nanti pembahasannya kompleks banget, banyak beberapa hal yang bakalan dibahas di sini. Jadi mungkin ini nanti videonya akan dibagi jadi beberapa section. Nah, ini sebelum masuk ke hukum kedua dan juga tiga termodinamika, ada terkait penjelasan siklus Carnot dan juga mesin panas. Nah, yang aku pesan ke kalian, di Pak Sam itu biasanya ujiannya selain ada tulis-tulisan itu juga ada pemahaman konsep. Misalkan ini gambarkanlah skema siklus Carnot dan jelaskan tiap-tiap prosesnya itu juga bisa keluar. Jadi nanti kalian pahamin baik-baik sama baca-baca referensi buku lain untuk memahami siklus Carnot ini. Siapa tahu nanti keluar. Di sini kan ada grafik P tekanan dan juga grafik V volume. Nah, di sini ada keterangan untuk masing-masing proses di siklus Carnotnya itu kayak gimana aja. Nah, di sini kan dimulai dari titik A menuju ke titik B. Di sini adalah suatu proses isotermal. Isotermal yang kalian tahu sendiri itu artinya suatu proses yang terjadi pada saat suhunya konstan, berarti tidak ada perubahan suhu. Tapi yang perlu diketahui, dari titik A ke titik B ini selain diproses secara isotermal, dia mengalami ekspansi. Artinya dia dibesarkan volumenya dari titik A sini ke sini itu kan artinya dia mengalami pertambahan volume diekspansi pada suhu yang konstan. Nah, T2 ini maksudnya artinya proses ini berjalan pada suatu sistem yang ada di A ini dengan suhu T2 kayak gitu. Kemudian dari B ke C sendiri itu adalah proses adiabatis, artinya nggak ada pertukaran kalor ataupun energi dari sistem ke lingkungan. Artinya dia tetap konstan. Nah, setelah dari B ke C itu ada proses B ke D. B ke D ini sama kayak proses A ke B yaitu isotermal, tapi bedanya dia dibuat konstan pada suhu T1 menuju T1. Berarti T1-nya ada di sini. Nah, yang dimaksud kalau yang di A ke B ini secara isotermal tapi diekspansi, bedanya bagian C ke D ini adalah secara isotermal tapi dikompresi. Artinya volumenya dikurangi, benar kan? Berarti dari volume ini tadi dikurangi balik ke volume semula yang tadi. Nah, kemudian setelah itu ada proses adiabatis. Ini kayak gini kan tadi, kalau ke bawah ini adiabatis berarti ke sini juga adiabatis. Artinya tidak ada pertukaran kalor ataupun energi tadi. Jadi dia prosesnya adiabatis. Jadi yang perlu diingat di sini, siklus Carnot itu ada 4 proses, dua isotermal dan dua adiabatis. Selalu seperti itu. Baik itu siklus Carnot yang nantinya dikenakan pada keadaan cair, gas, padat, dan permukaan atau zat paramagnetik itu sama. Prosesnya intinya ada 4, dua isotermal dan juga dua adiabatis. Itu yang perlu diingat. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung terkait yang aku jelasin, kalian bisa baca di sini karena ini intinya itu sama kayak apa yang aku jelaskan tadi. Ini sistem mengalami proses isotermis, ini yang A ke B, yang tadi gambarnya kayak gini ini, itu yang nomor satu. Kemudian aku kasih nomor satu. Kemudian sistem isolasi termis sehingga tidak terjadi pertukaran kalor, berarti kan adiabatis tadi yang ini berarti nomor dua. Kemudian sistem disentuhkan kembali ke tandon panas, terjadi proses isotermis lagi, kerja dilakukan pada sistem, jadi balik yang ke sini, ini penjelasan terkait nomor 3. Kemudian dia adiabatis lagi untuk menuju ke posisi semula. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri semuanya, terkait yang lebih jelasnya kayak gimana itu di sini. Nah, selanjutnya yang ini itu penggambaran matematis atau secara kontekstual dari teoritis yang udah dijelaskan di awal tadi. Nah, kalau misalkan bahan kerjanya dari sistem Carnot itu adalah suatu gas ideal, maka masing-masing proses yang tadi ada isotermis, kemudian ada isotermis, ada adiabatis. Adiabatis itu bisa digambarkan masing-masing dengan persamaan 1, 2, 3 dan juga
4 ini. Nah, persamaan 1, 2, 3 dan 4 ini kalian cukup tahu ini karena ini aku nggak akan menjelaskan ulang lagi karena udah pernah aku jelaskan di materinya Bu Nuril terkait asal-usul kenapa kok rumusnya Q2 ini bisa dapat sekian kayak gini. Nah, mungkin yang mau aku tekankan di sini, kenapa kok ini lennya VB per VA? Kan ini tadi kan titiknya berjalan dari titik A ke titik B. Jadi nanti kan kalau diintegralkan kan nanti eh, integral DT per T, integral DV per V kan nanti ln V. Nah, ln VB min ln VA itu sama kayak ln VB dibagi VA. Ini juga sama isotermus tadi, cuman diganti batasnya aja. Kalau tadi dari B ke A, itu dari C ke D gitu. Nah, ini ada olahan atau modifikasi matematis dari persamaan yang tadi. Persamaan yang A ini didapatkan dari olahan persamaan 1 dan juga persamaan 2. Nah, jadi di sini persamaan 1, 2 itu persamaan A itu didapat dari persamaan 1 dibagi persamaan 2. Nah, ini kan misalkan Q2 per Q1 kan tadi. Karena ini kalian mau ninjaunya baik Q2 per Q1 ataupun W2 per W1 itu sama aja. Nah, ini kan NR. NR kan adalah sebuah konstanta, jadi dia bisa dicoret. Jadi nanti persamaannya tinggal Q2 per Q1 sama dengan atau W2 per W1 sama dengan T2 per T1 len VB per VA VC per VD ini. Jadilah persamaan A ini. Sama kan kayak tadi yang di atas. Tinggal nyoret faktor konstanta NR-nya tadi aja. Kemudian persamaan yang B ini didapat dari olahan persamaan ketiga dan juga keempat. Kayak gini kan tadi. Jadi persamaan 3 dibagi persamaan 4 seret gini. Karena ini T2 sama, dia bisa dicoret. Terus dia T1 juga sama, jadi dia bisa dicoret. Nanti jadi tinggal VB dibagi VA pangkat gamma min 1 sama dengan VC per VD pangkat gamma min 1. Gitu. Jadi bisa dituliskan di persamaan ini. Misalkan dia karena pangkatnya ini sama, jadi nanti dia bisa dikeluarkan jadi kayak gini. Nah, yang perlu kalian tahu ini kok pangkatnya hilang, Mbak, jadi kayak gini. Kan misalkan kalian punya gini, per 8 kayak gini misalkan. Ini misal aja ya angkanya. Ya bisa di satu kayak misalkan satu. Kan ini bisa dituliskan jadi 9 per 8 sama dengan 8 per 2. Di pangkatnya dihilangkan. Asalkan sama ya. Kalau misalkan 1 sama 2 ya berarti tidak bisa dicoret secara langsung kayak gini. Jadi persamaannya tinggal VB per VA sama dengan VC per VD. Nah, kita kan udah dapat persamaan A, udah dapat persamaan B. Ini persamaan A, kemudian ini persamaan B. Substitusi persamaan B ke persamaan A. Jadi persamaan ini itu disubstitusi ke persamaan ini. Jadinya, nanti kan ini kan Q2 per Q1 sama T2 per T1. Len VB per VA. Len VB per VA. Loh, kok ini berubah, Mbak, jadi len VB per VA. Kan ini lennya VC per VD. Nah, yang perlu ditahu, di sini ada keterangan. Nilai VC per VD itu sama kayak VB per VA. Jadi len VB per VA dibagi len VB per VA. Ini kan sama dengan 1. 1 dikali T2 per T1 sama dengan T2 per T1. Jadi didapatkan persamaan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1 gitu. Nah, kan tadi di awal udah diomong kalau misalkan siklus Carnot ini bisa diterapkan pada keadaan cair, gas, permukaan, zat paramagnetik. Nah, ini diperjelas masing-masing untuk yang gas. Tapi yang perlu diingat semuanya sama. Hanya ada 4 proses, yaitu 2 isotermik dan 2 adiabatik. Ini adiabatik, isotermik, kemudian ada adiabatik lagi, kemudian ada dikompresi isotermik lagi. Nah, penjelasannya lebih lengkap di sini. Yang A ini menjelaskan ketika proses itu adiabatic compression, artinya ini dari sini ke sini. Dia itu artinya kan ini gambarnya itu kan kayak ditekan ke bawah, berarti kan tekanannya meningkat. Nah, dari siklus ini bisa dilihat kan dari sini
ke sini, ini kan T-nya nambah, tekanannya berarti tambah besar, berarti nanti dia semakin ditekan, kompresinya juga besar. Kemudian untuk yang gambar kedua ini, itu isotermal ekspansi. Artinya dia diperluas, diperbesar dengan suhu yang tetap. Yang ini, proses ini. Kayak yang aku jelaskan di awal kan dia mengalami perubahan volume tambah besar. Kemudian dia akan diekspansi lagi, tapi tekanannya diturunkan. Berarti akhirnya tekanannya agak naik, volumenya jadi lebih besar dari yang ini sebelumnya tadi. Kemudian setelah itu dia akan dikompresi lagi secara isotermal. Kalau ini tadi kan diekspansi secara isotermal, sedangkan dia dikompresi secara isotermal. Artinya kan dari sini posisinya tadi lebih ditingkatkan tekanannya, diperbesar. Jadi volumenya berkurang, balik ke volume yang di sini tadi, kayak gitu. Sini ya, sorry. Intinya proses siklus Carnot sama ada dua adiabatik, ada dua isotermik itu yang perlu diingat. Nah, ini diterapkan pada yang berisi uap sama, ada isotermik, ada adiabatik, isotermik, adiabatik. Intinya sama, ada empat proses itu yang perlu diingat. Nah, kalau tadi kan masih terlalu, mungkin masih terlalu ngambang ya buat kalian. Nah, ini di sini lebih diterapkan lebih gampang pemahamannya untuk melihat gimana sih sebenarnya proses yang terjadi di siklus Carnot itu. Jadi, suatu siklus Carnot ini kan, eh, aku balik deh. Jadi dari mesin panas ini, itu suatu sistem yang kerjanya hampir sama dengan siklus Carnot, yang terdiri dari 4 tahap proses. Yang di sini ada dua tandon. Ini tandon kedua, kemudian ini ada tandon pertama, kemudian ini adalah sistem itu sendiri. Nah, sedangkan Q2, Q1 adalah kalor, W adalah usaha, T2 dan T1 adalah suhu. Nah, keterangan 2 dan 1 ini menggambarkan posisi tandonnya. Artinya posisi tempatnya dia. Kalau T2, Q2 ini berarti kalau Q2 kalor yang dilepaskan mesin per siklus, sorry, kalor yang diterima mesin per siklus pada suhu T2. Kalau ini Q1 berarti kalor yang dilepaskan mesin per siklus. Maksudnya apa Mbak diterima dan juga dilepaskan itu? Artinya, misalkan di sini lingkungannya. Dari sini kalor itu masuk ke sini. Karena ini kan panahnya masuk menuju sistem. Panah yang menuju sistem hanyalah ini. Berarti Q2 ini adalah kalor yang diterima dari lingkungan pada saat suhu T2. Kemudian kalor yang diterima dari lingkungan dikenakan ke sistem ini. Kemudian dalam sistem diubah menjadi suatu kerja. Pada kenyataannya di alam semesta tidak mungkin semua kalori yang diserap itu akan bisa diubah menjadi kerja secara keseluruhan 100%. Nggak mungkin kalian beli bensin 10.000, terus nanti bensin 10.000 yang kalian beli itu semuanya diubah jadi kerja, nggak mungkin. Pasti ada sisa yang akan dijadikan gas buang. Nah, Q1 inilah yang dilepaskan oleh mesin atau kalori yang dibuang atau kalori yang tidak berhasil diubah menjadi suatu kerja. Panahnya ini keluar dari sistem, berarti dikeluarkan dari sistem atau dilepaskan dari sistem. Kayak gitu. Nah, ini penggambaran matematisnya. Misalkan mesin menerima kalori suhu tinggi, kemudian melakukan kerja, dan membuang sisa-sisa pembakaran berupa kalor pada suhu rendah. Dan satu siklus proses tertutup, tertutup berarti tidak ada perubahan energi dalam sehingga DU-nya sama dengan nol. Menurut hukum satu termodinamika, usaha yang dilakukan akan sebanding dengan kalor yang ada pada sistem. Karena tadi kenyataannya tidak semua Q2 yang masuk pada sistem itu bisa diubah menjadi suatu kerja, akhirnya untuk mencari nilai Q2, nilai Q itu sendiri harus Q2 dikurangi Q1. Artinya ini adalah representasi dari banyaknya kerja yang berhasil dilakukan oleh sistem. Nah, karena adanya statement yang seperti itu, lahirlah sebuah kata efisiensi mesin, yang artinya mesin itu seberapa besar sih kinerja dari suatu sistem untuk merubah kalor menjadi sebuah kerja. Nah, dilambangkan dalam ini sama dengan W per Q2. Efisiensi sama dengan usaha per Q2 kalor yang masuk. Nah, W sendiri di sini kan Q2 min Q1. Jadi nanti bisa substitusi. Jadi nanti Q2 per Q2 itu 1 min dikurangi Q1 per Q2. Nah, kalau misalkan siklus Carnot-nya itu bekerja pada gas yang ideal, maka suhunya akan sama dengan kalor itu sendiri. Sehingga nanti nilai Q1, Q2 itu bisa diganti sama T1, T2. Artinya nilai Q kalornya sama dengan temperatur itu sendiri.
Nah, tadi kan ada mesin dingin, sekarang ada mesin panas yang sistem kerjanya itu merupakan kebalikan dari mesin panas. Kalau tadi kan ini sama, tandonnya ada dua, sama. Kemudian ada sistemnya sama, di tengah juga. Kemudian W-nya di sini sama. Ya, ini Q1, T1, Q2, T2 juga posisinya sama. Yang beda hanyalah arah panah kerjanya. Jadi yang perlu diingat kalau besok kalian mau mengerjakan soal, mau memahami lebih, saranku pahamin arah kerja atau sistem atau skema dari masing-masing mesin. Misalkan kalau misalkan tadi siklus Carnot atau mesin panas itu panahnya masuk dari Q2 ke T1, Q1 terus keluar menjadi usaha. Kalau mesin dingin itu masuk, artinya menyerap kalornya itu dari Q1 masuk ke sistem, kemudian dia dikenai kerja oleh lingkungan. Jadi bukan melakukan kerja dari sistem ke lingkungan, tapi dikenai kerja dari lingkungan ke sistem. Jadi nanti prosesnya ini dijelasin sama yang pertama ini. Proses dari mesin pendingin merupakan kebalikan dari mesin panas. Cara kerja mesin pendingin adalah menerima kerja W, kemudian menyerap kalor Q1 dari tandon panas bersuhu T1 dan membuangnya di kedua. Kalau tadi kan dia membuangnya kan di Q1 kan siklus yang panas itu tadi, sedangkan untuk yang dingin dia membuangnya itu di kedua, menyerapnya di Q1. Nah, kalau tadi mesin dingin ada yang dinamakan efisiensi, maka di mesin panas ada yang dinamakan efisiensi, maka di mesin dingin ini ada namanya koefisien performansi atau angka kerja. Untuk pengertian definisinya sendiri hampir sama dengan nilai efisiensi. Sama-sama terkait kualitas mesin itu dalam mengubah kalori yang diserap menjadi sebuah kerja. Nah, di sini koefisien performansi atau angka kerja itu sama dengan Q1 artinya kalori yang masuk dibagi dengan usahanya. Karena W-nya itu tadi Q2 min Q1, jadi bisa dituliskan kayak gini. Tadi kalau misalkan dikenakan pada suatu gas yang ideal, maka Q1 sama dengan T1, Q2 sama dengan T2, jadi angka performansi atau angka kerjanya bisa diubah jadi kayak gini. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Suatu lemari es dan pendingin. Oh, ini masih itu ini. Ini masih penjelasan lanjutannya tadi. Lemari es dan pendingin ruangan memiliki koefisien performansi dalam jangka 6, 2 sampai 6. Semakin tinggi nilai angka kerja, semakin baik mesin pendingin tersebut. Nah, gini, makna dari kalimat ini tuh seperti ini. Kenapa kok semakin tinggi nilai angka kerjanya maka dia semakin baik mesin pendinginnya? Berarti semakin besar usaha ya, semakin besar kerja yang dihasilkan dari penyerapan kalori itu. Artinya semakin sedikit yang dibuang. Kalau misalkan semakin sedikit yang dibuang, jelas aja performansinya kan semakin bagus dari mesin itu kan. Nah, kemudian dia masuk ke contoh soal. Sebuah mesin Carnot, oh ini udah dikasih solusi ya sama Pak Sam. Tapi kita coba mulai dari awal. Sebuah mesin Carnot bekerja antar dua tandon panas 400 Kelvin dan 300 Kelvin. Kita gambar dulu dua tandon ya. Untuk siklus Carnot itu yang perlu diingat jadi kunci. Pertama, pahami dulu dia mesinnya kayak gimana. Mesin dingin atau mesin panas. Kemudian gambar tandonnya. Di sini ada W. Kemudian di sini ada T2. Kemudian di sini ada Q2. Ini adalah sistem. Kemudian di sini T1. Kemudian di sini ada lagi satu. Karena tadi siklus Carnot, maka panahnya jalan dari sini menuju ke Q1, menuju sistem. Dari sistem, dia melakukan kerja ke lingkungan. Sekarang kita pahami. Jika mesin menerima, oh sebelum itu, di sini diberi keterangan 400 Kelvin dan 300 Kelvin. Mana yang T2, mana yang T1 harus diperhatikan. Untuk gampangnya kayak gini, namanya air itu pasti mengalir dari yang titik tinggi ke titik yang rendah. Berarti dia mengalir dari sini ke sini. Otomatis yang T2 ini jelas 400 Kelvin, sedangkan yang T1 jelas 300 Kelvin. Karena kalau misalkan dia ini 300, berarti nanti airnya ngalirnya kan ke atas. Nggak mungkin kan ada sesuatu yang kecil mengalir ke yang besar tanpa adanya suatu proses kerja tertentu. Jadi kalau panahnya ke bawah mengalir jelas yang atas 400, yang bawah 300. Jika mesin menerima berarti masuk menuju sistem. Dari ketiga panah ini, yang menunjukkan masuk menuju sistem hanyalah yang ini. Berarti 1200 Joule ini adalah milik Q2. 1200.
Nah, yang ditanya, tentukan kalori yang dibuang. Benar kan? Kalau di sini masuk, berarti yang dibuang adalah Q1. Jadi kalian harus mencari Q1. Q2, T2, T1 udah ada. Jadi kalian nanti bisa mencari nilai T1, Q1-nya berapa. Ini kan Q1 benar. Jadi nanti kalian tinggal substitusi aja angkanya, ketemu nilai Q1-nya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang kedua. Kalau misalkan mesinnya itu kerjanya pada suatu mesin pendingin, berarti nanti kalian harus gambar skema yang berbeda. Mungkin skemanya sama, tapi kan arah panah kerjanya beda. Pertama, kalian gambar dulu ada dua tandon. Kemudian ada sistem. Kemudian ada kerjanya di sini. Di sini sama T2 Q2. Aku gambar kayak gini aja. Di sini ada Q2. Kemudian di sini ada T1. Kemudian di sini ada Q1. Kemudian di sini adalah sebuah sistem. Kalau mesin pendingin kan arah kerjanya tadi kayak gini, arah panah kerjanya. Dia menuju Q2. Kemudian W-nya masuk. Nah, di sini bisa dilihat, jika mesin bekerja pada mesin pendingin kalor 2 dari tandon menerima kalor, berarti menerima kan satu-satunya panah, menerima artinya dari lingkungan masuk ke sistem. Dari ketiga panah ini, satu-satunya yang menuju sistem yang berhubungan dengan kalor hanyalah Q1. Berarti 1200 Joule adalah milik Q1. Dari tandon panas, berarti tandon panas 300 Kelvin, itu 1200 Joule dibuang ke tandon panas T2 400. Berarti dibuang ke tandon panas yang suhunya 400 Kelvin. Dibuangnya kan berarti buangnya di Q2 ini. Berarti suhunya 400 Kelvin adalah milik Q2. Dan Q2-nya berapa? Tinggal dicari dari ketemu. Kalian tinggal substitusi, rumusnya sama. Kemudian pertanyaan yang C, tentukan kerja yang dilakukan mesin. Tentukan kerja, kerja kan simbolnya W. W sendiri rumusnya adalah Q2 min Q1. Dari masing-masing mesin panas ataupun mesin pendingin tadi kan kalian udah nemu kan berapa nilai Q1-nya, berapa nilai Q2-nya. Berarti nanti kalian tinggal substitusi aja. Nanti ketemu apa kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, kerja yang dilakukan mesin panas dapat. Kerja yang dilakukan oleh mesin. Oh, ini maksudnya mesin pendingin ya ini. Bukan mesin panas ya. Ini nih. Kalian tinggal substitusi angkanya aja. Nah, setelah itu ini ada latihan soal mesin Carnot yang beroperasi di antara suhu 600 Kelvin dan 100 Kelvin. Untuk transfer panas 400 Joule ke mesin tentukan hasil kerja dari mesin Carnot. Nah, ini mungkin Pak Sam, oh ini udah gambar, jadi langsung dilihat di sini ya. Tadi ada dua tandon, ini ya, tandon ini, kemudian ada sistem, kemudian ada kerja. Nah, di sini yang perlu di-highlight yang namanya suhu mengalir dari tinggi ke rendah, jadi suhunya dari 600 Kelvin ke 100 Kelvin. Kemudian keterangannya di sini, untuk transfer 4000 Joule ke mesin. Kenapa kok ini eh, mesin panas? Itu kan karena ada transfer panas ini, hasil kerja mesin Carnot berarti dia adalah mesin panas. 4000 Joule ke mesin berarti panah yang menuju sistem itu adalah T2. Berarti 4000 Joule adalah milik T2. Diketahui T2, T1, Q2. Kalian disuruh menghitung nilai kerjanya. Sedangkan kerja rumusnya adalah W sama dengan Q2 min Q1. Berarti karena Q2-nya udah diketahui, kalian harus nyari Q1-nya. Pakai rumus ini, nanti ketemu nilai Q1-nya, ketemu nilai W-nya. Atau kalian mau nyarinya dari nilai, apa itu tadi namanya, yang ini, efisiensi. Boleh, karena efisiensi kan melibatkan T1 per T2 udah diketahui, kalian tahu nilai efisiensinya. Nah, di mesin Carnot tadi kan efisiensi rumusnya usaha dibagi kalor yang diterima. Kalau diterima kan Q2, berarti nanti kalian bisa menentukan kerjanya berapa dari nilai efisiensi itu. Kemudian soal yang ketiga, jika perpindahan panas pertama terjadi dari sistem suhunya 600 Kelvin ke sistem 250 Kelvin tanpa kerja dengan peningkatan entropi 4000 Joule sebelum mentransfer ke mesin Carnot. Oh, berarti nanti ada tiga tandon ya. Ntar digambar enggak?
Oh, ini juga udah digambar. Nah, benar kan? Ada tiga tandon, kemudian di sini ada sistemnya, kemudian di sini ada kerjanya, di sini ada tandon yang ketiga. Nah, tandon inilah atau skema inilah yang dinamakan siklus Carnot, sedangkan ini sistem yang pertama yang transfer ke sistem ini tadi membawa entropi 4000 Joule dari suhu 600 Kelvin ke 250 Kelvin. Karena ini membawa entropi 4000 Joule, jelaslah 4000 Joule adalah milik Q2. Sedangkan kalian disuruh mencari nilai kerjanya. Nilai kerja kalian bisa terserah mau nyarinya dari sudut efisiensi atau rumus yang kayak tadi nih, nyari nyari nilai Q1-nya dulu berapa, kemudian nanti ketemu B-nya boleh, atau mungkin langsung dari nilai efisiensi lebih gampang. Jadi kalian tinggal substitusi ada nilai T1, T2. T1 ini kan T2, berarti T1-nya yang ini. Bukan yang ini ya, T2-nya itu. Karena siklus Carnot-nya adalah ini. Jadi ini T2, ini T1. Kalian ketemu efisiensi dikalikan sama Q2 4000 Joule, nanti ketemu nilai usahanya berapa. Nah, ini ada lagi terkait arah proses termodinamik. Nah, proses sorry. Nah, proses termodinamik sendiri itu ada dua, ada yang namanya irreversible proses dan reversible proses. Nah, di alam semesta yang paling banyak itu adalah proses irreversible proses, yang artinya proses itu hanya bisa secara alami itu berlangsung secara satu arah, spontan, nggak ada arah sebaliknya. Artinya kalau misalkan kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, ya nggak bisa mungkin balik lagi ke suhu rendah ke suhu tinggi tanpa adanya perlakuan tertentu. Sama kayak air. Air kalau udah mengalir dari tempat ke atas ke tempat yang bawah, nggak mungkin bisa kembali ke atas tanpa adanya suatu kerja tertentu. Itulah yang dinamakan dengan proses irreversible proses. Kemudian ada proses reversible. Nah, proses reversible itu suatu kebalikan dari proses irreversible. Kalau yang tadi irreversible tidak bisa bolak-balik, hanya satu arah, berarti yang reversible itu bolak-balik. Jadi, semisal dia habis ke oh sorry sorry, bukan gitu. Misalkan dia habis ke bawah, dia bisa balik ke atas lagi. Akhirnya dia bisa mencapai titik keseimbangan dari posisi ini, bisa balik lagi ke posisi ini. Nah, makanya proses reversible itu bisa disebut dengan proses seperti kesetimbangan atau quasi equilibrium proses. Nah, mungkin untuk bagian yang ke satu cukup sekian dulu dari aku. Nanti bakalan dilanjut ke video selanjutnya terkait pembahasan masuk ke hukum kedua dan tiga termodinamika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.